Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya yang terhormat Dosen Pengampu Bisnis Internasional Ibu Niken Saputri Trimasari SEMM dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membawakan tema yang berjudul Kepemimpinan dan Perilaku Karyawan dalam Bisnis Internasional. Sebelum memasuki materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Untuk yang pertama, yakni ada Devi Oktavia Azhara dengan NIM 015, Wahyu Nur Antika dengan NIM 032, dan Adi Mas Prayoga dengan NIM 01. Berikut indikatornya. Yang pertama, perilaku individu dalam bisnis internasional, motivasi dalam bisnis internasional, kepemimpinan dalam bisnis internasional, pengambilan keputusan dalam bisnis internasional, dan kelompok dan tim dalam bisnis internasional. Untuk yang pertama, yakni ada perilaku individu dalam bisnis internasional. Perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan tempat tinggal dari seseorang. Setiap negara mempunyai budaya tersendiri sehingga berpengaruh terhadap kepribadian dari masyarakat suatu negara tersebut. Beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku individu dalam bisnis sebagai berikut. Yang pertama yakni perbedaan kepribadian dalam berbagai budaya. Berbagai budaya telah membentuk perilaku individu-individunya dalam bergaul, kerja, dan bersikap atau kepribadiannya yang berbeda dengan individu lain. Yang kedua, yakni sikap dalam berbagai budaya. Sikap merupakan dimensi lain dari individu yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, bisnis yang berorientasi profit, kepuasan kerja, dan komitmen terhadap organisasi. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku individu dalam bisnis sebagai berikut. Yang ketiga, persepsi dalam berbagai budaya. Banyak definisi tentang budaya. Stoner dan kawan-kawan memberikan arti budaya sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, dan berbagai ide lain yang menjadi anggota masyarakat tertentu. Yang keempat, proses keanegraman kultur atau budaya. Untuk menganalisis variasi berbagai kultur, perlu diidentifikasi 6 dimensi kultur dasar: hubungan manusia dengan alam, orientasi waktu, orientasi aktivitas, sifat manusia, fokus rasa tanggung jawab, dan berbagai latar belakang budaya negara yang berbeda. Next. Yang kelima, konsep tentang ruang. Beberapa kultur negara tertentu kelihatan sangat terbuka dan melakukan bisnisnya di tempat umum. Di pihak lain, beberapa kultur memperlakukan segala sesuatu seperti milik pribadi tertentu saja. Yang keenam, kultural stress atau shock. Setiap gerakan manusia dari satu negara lain akan menimbulkan kebingungan, ketegangan emosional yang disebut sebagai cultural shock. Motivasi dalam bisnis internasional. Motivasi merupakan dorongan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk bersemangat melakukan sesuatu. Dalam bisnis internasional, manajemen menghadapi tantangan dalam memotivasi karyawannya untuk mengembangkan produk baru dan memperbaiki pelayanan konsumen. Kepemimpinan dalam bisnis internasional adalah pengalaman. Ternyata faktor leadership sangat menonjol dalam arti bahwa komitmen, kesungguhan, tekad dari pimpinan, terutama pimpinan puncak suatu organisasi.
Pengambilan keputusan dalam bisnis internasional adalah proses memilih salah satu alternatif dari serangkaian alternatif untuk mempromosikan pembuat keputusan normatif atau normatif model of decision making, membuat menerapkan logika dan rasionalitas dalam membuat keputusan yang terbaik. Descriptive model, proses perilaku pengambilan keputusan, atau descriptive model of decision making, membatasi kemampuan seseorang manajer untuk selalu menjadi logis dan rasional. Berikut adalah tahap-tahap dalam model normatif. Yang pertama ada pengenalan masalah atau problem recognition. Yang kedua ada identifikasi alternatif-alternatif. Identifying alternatif. Yang ketiga ada evaluasi berbagai alternatif atau evaluasi alternatif. Yang keempat ada pemilihan alternatif terbaik atau selecting the best alternative. Yang kelima ada implementasi atau implementation. Yang keenam atau terakhir ada tindak lanjut dan evaluasi atau follow up and evaluation. Selanjutnya, kelompok dan tim dalam bisnis internasional. Kelompok dan tim bisa disebut juga teamwork, yang mana salah satu pondasi dalam pembagian kerja peradaban modern. Teamwork juga yang baik, teamwork yang baik dapat menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan. Untuk selanjutnya yakni sesi diskusi. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui GCR atau kolom komentar yang telah disediakan. Selanjutnya saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.